Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Ada 3 penyebab orang itu susah untuk sukses. Jadi langkah-langkah untuk sukses ini kita sudah jelaskan di beberapa konten sebelumnya. Nah, ini ada 3 yang sering dimiliki orang-orang yang tidak sukses. Yang pertama adalah orang itu tidak mau keluar dari zona nyamannya. Nah, kebanyakan orang di dunia ini menurut penelitiannya 85% orang itu nyaman akan zonanya, tidak mau keluar dari zona nyamannya. Kenapa begitu? Karena orang-orang ini tidak mau mengambil pusing. Orang-orang ini tidak mau mencari peluang baru. Sehingga dengan zonanya yang dia rasakan atau dia alami saat ini itu sudah dinikmati. Nah, misalnya sudah berpenghasilan 5 juta 1 bulan. Dia dengan 5 juta ini dengan kebutuhannya 1 bulan itu sudah tercukupi. Dari biaya konsumsinya sudah cukup, biaya cicilannya sudah cukup, terus untuk entertainnya juga sudah cukup. Nah, itu dinikmati secara berterusan, dan begitu ditawarkan atau ada peluang baru yang sekiranya lebih menantang atau sekiranya lebih dibutuhkan tanggung jawab, dia tidak mau. Dia hanya stay pada zonanya saat ini yang dianggap bahwa zona itu sudah nyaman. Nah, rata-rata orang yang sukses itu adalah orang yang keluar dari zona nyamannya. Orang yang keluar dari kesenangannya hari ini. Mencoba keberuntungan baru, mencoba sesuatu hal yang baru, agar di situ nanti bisa berimajinasi, berkreasi, dan istilahnya kalau biasanya disebut itu lebih besar peluangnya. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan orang ini tidak mau mengambil resiko itu. Kenapa? Karena begitu dia meninggalkan zona nyamannya ini, ada resiko yang harus dia emban di sana nanti. Ya, kalau yang dia uh, coba ini bisa berhasil, tapi kalau tidak, berarti dia sudah tidak bisa mendapatkan juga zona yang sebelumnya. Nah, itu. Jadi orang ini tidak mau mengambil risiko. Orang-orang ini cukup senang dengan zonanya saat ini. Sudah nyaman dengan zonanya saat ini, sehingga untuk keluar dari situ itu sangatlah berat. Nah, itulah yang menyebabkan kebanyakan atau 85% orang di dunia ini itu tidak mau keluar dari zona nyamannya. Nah, padahal kalau kita mau keluar dari zona nyamannya, itu masih ada 2 kemungkinan, bisa lebih bagus atau minimal sama. Seperti itu. Yang kedua adalah sering menghina dirinya sendiri. Maksudnya adalah orang-orang ini yang tidak punya keyakinan, akan dirinya. Dirinya sendiri dianggap tidak mampu. Jadi belum dihakimi oleh orang lain, dia lebih dulu menghakimi dirinya bahwa dia tidak sanggup, dia tidak mampu, dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya pengalaman, sehingga dia sendiri menghina dirinya. Dia yang menjudge sendiri dirinya bahwa dia tidak mampu, padahal belum dicoba. Nah, kalau dia mau mencoba, kalau dia berani mencoba, pasti akan beda hasilnya. Nah, tetapi karena dia tidak punya keyakinan, dia tidak percaya akan dirinya, disitulah kenapa orang-orang ini banyak menghina dirinya sendiri.
dia sebenarnya kalau dia coba, dia mulai dulu, pasti ada jalannya untuk bisa dia dapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi karena dia sendiri sudah menurunkan minat dan semangatnya, sehingga dia sudah tidak mau melakukan. Itulah kenapa disebut dengan menghina dirinya sendiri. Dia sendiri yang menghina dirinya, menghina kemampuannya. Kenapa? Karena belum dicoba, dia sudah gugur duluan. Belum dilakukan pertarungan, belum dilakukan pertandingan, tapi dia sudah menyerah duluan. Kenapa? Karena tidak yakin dengan kemampuannya, tidak yakin dengan kualitas dirinya, sehingga dia menghinakan dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau di dalam kebiasaan orang-orang itu selalu mau sukses singkat. Jadi dia mau mempercepat. Nah, kebanyakan orang-orang yang mau cepat ini itu jatuhnya paling awal. Karena sesungguhnya sukses itu seperti naik tangga. Jadi dari tangga 1 ke tangga 2, ke tangga 3, ke tangga 4. Itulah tangga yang paling bagus untuk menuju kesuksesan. Jadi tidak bisa tangga 1 langsung ke tangga 4. Tangga 4 langsung ke tangga 12. Tidak bisa. Sukses itu ada prosesnya. Sukses itu ada levelingnya, ada level-level yang harus kita laluin. Jadi tidak ada ceritanya sukses itu didapatkan secara singkat. Nah, kecuali kalau orang tua kita kaya raya, itu bisa mendapatkan warisan yang cukup banyak. Atau mungkin kita menikah dengan wanita kaya, itu bisa mendapatkan bagian dari harta wanita yang kita nikahi. Tapi kalau misalnya kita merintis dari bawah, tidak bisa dari 1 ke 4. Harus lewat tangga 2, tangga 3, baru sampai ke tangga 4. Nah, itulah prosesnya yang harus kita lalui. Jadi, tidak ada proses yang singkat. Orang untuk anak bayi itu dari mulai dia berbaring saja, terus dia bisa tengkurap, terus dia bisa merangkak, terus dia belajar berdiri, baru belajar berdiri, setelah itu belajar berjalan, baru bisa berlari. Ini rentetannya panjang. Jadi tidak ada cerita bahwa sukses itu dengan waktu singkat. Itu sama dengan kita dibumbu-bumbui cerita-cerita. Kita digoda, dengan ini kita bisa cepat kaya. Itu mustahil. Karena hukum dunia ini mengajarkan kita dari bayi bisa tengkurap, setelah tengkurap bisa merangkak, setelah merangkak bisa berjalan atau berdiri, berjalan dan berlari. Nah, setelah berlari, di situ baru bisa kencang. Jadi proses ini harus kita lalui dulu. Apalagi kalau kita terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, dari latar belakang pendidikan yang biasa-biasa saja. Tentu proses itu harus kita lalui. Jadi tidak ada ceritanya bahwa ketika mau sukses itu dengan cara singkat. Tidak ada. Harus melalui proses. Jadi jangan pernah bermimpi sukses karena ada harta karun, itu nggak mungkin. Kalaupun ada itu hanya cerita fiktif, cerita dongeng. Jadi tidak ada di kehidupan nyata. Sukses itu dengan tahapan, sukses itu dengan level kenaikan yang kita dapatkan per harinya, per bulannya, per tahunnya. Seperti itu. Jadi 3 poin tadi. Yang pertama, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua, kita setelah keluar dari zona nyaman ini, kita meyakinkan diri kita. Jangan kita menghina diri kita. Terus yang ketiga, kita harus melalui proses ini. Jadi kita harus melalui proses, jangan mempersingkat atau tidak ada kata zimzalabim langsung sukses, itu nggak ada. Harus ada prosesnya. Nah, ketika kita bisa rubah, maka sukses itu ada di depan kita. Tapi kalau kita masih menyimpan 3 sifat ini,
tidak mau keluar dari zona nyaman, menghinakan dirinya, dan selalu mau cepat kaya, selalu mau cepat sukses, saya yakin sampai Anda mati, Anda tetap miskin. Terima kasih teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.